Selamat datang di pembahasan fisika dasar mengenai tentang analisis kinematika vektor. Dan mungkin ini yang tidak dibahas di kelas akan dibahas di sini berkaitan dengan, mungkin ada beberapa kelas yang sudah dibahas, tapi ini kita akan mengulang kembali atau mereview kembali saat misalkan ini tidak disampaikan di kelas. Menentukan kecepatan sesaat jika persamaan posisi partikel diberikan, kemudian dimensinya satu dimensi, dan posisi suatu titik ini bergerak lurus secara vertikal. Artinya kita akan menggunakan satu sumbu yang berbeda dengan seperti biasanya kita akan gunakan sumbu Y. Di sini menentukan sebuah titik suatu posisi partikel, maka kita akan tulis kembali di sini Y sama dengan 20T min 5T kuadrat. Ini sebagai posisi suatu partikel ya. Posisi suatu partikel yang mana partikel tersebut bergerak secara vertikal. Kemudian kita akan tentukan Y dalam meter, kemudian T dalam second. Yang ditanyakan untuk yang bagian pertama, mari kita lihat kecepatan awal titik materi. Artinya jika ditanya kecepatan awal, kita perlu tahu ini adalah T keberapa. Artinya kalau titik awal kita akan berasumsi di T-nya adalah sama dengan 0. Jadi untuk menjawab nomor A, kecepatan sesaat T-nya sama dengan 0 begitu. Kita substitusikan ke dalam persamaan Y ya. Persamaan Y di sini kita langsung aja. Nah, baik, karena yang ditanya adalah kecepatan, sehingga dalam proses ini kita perlu cari fungsi kecepatan atau nilai kecepatan dari posisi ini ya. Gimana tuh caranya? Sebelum disubstitusikan kita perlu cari dulu Y atau kecepatan untuk arah vertikal itu didapatkan dari turunan pertama dari fungsi posisi atau dy dt. Oleh karena itu kita perlu turunkan satu kali dulu dari persamaan Y. Yang kita dapat adalah 20 min 5 dikalikan dengan, atau 10 ya, 10 dikalikan dengan T kuadrat. T. Kita tulis ulang, ini adalah kecepatannya atau fungsi kecepatan, sehingga saat T-nya sama dengan 0, sehingga kita akan merubah nilai T yang ada di sini dengan angka 0 atau mengkalikannya sesuai dengan fungsinya seperti ini ya. (20 dikurangi 10 dikalikan dengan 0, 20 meter per second. Selanjutnya yang ditanya nomor B itu adalah titik materi pada saat T15 second. Artinya saat T 1,5 second ya. 1,5 second kita masukkan ke dalam persamaan V sama dengan 20 min 10T. Kemudian V sama dengan T-nya berapa? 15. Atau fungsi T 15. (20 dikurangi 10 dikalikan dengan 1,5, mohon maaf. (5 meter per second ya.
Sehingga untuk menjawab nomor C, kita perlu menggunakan istilah syarat suatu fungsi, di mana jika ditanya adalah titik maksimum, C kan ditanya titik maksimum ya. Titik maksimum artinya, atau di ketinggian maksimum ini, dia akan punya nilai fungsi di mana dy per dt itu sama dengan 0. Yang kita tahu dy dt itu nilainya ini kan. Maka dy dt sama dengan 0, sehingga 20 min 10t sama dengan 0. Kita akan cari nilai t-nya, kita pindah ruaskan menjadi positif. 20 sama dengan 10t, sehingga 20 dibagi 10 sama dengan t. Artinya kita bisa lakukan proses coret seperti ini menjadi t sama dengan 2. Artinya saat misalkan t-nya 2, ini adalah waktu yang dibutuhkan. Kita kembalikan lagi ke persamaannya, bahwa saat sek kecepatan berapakah dia bisa dalam titik maksimum, artinya Y maksimum itu sama dengan 20t, kembali ke persamaan awal ya, 20t min 5t kuadrat sama dengan 20 dikalikan 2 dikurangi 5 dikalikan dengan 2 kuadrat sama dengan 40 min 20 sama dengan 20 meter. Inilah posisi saat dimana dia mencapai titik maksimum di 20 meter pada saat T sama dengan 2 second.